Konsumsi rumah tangga hingga saat ini masih menjadi game changer geliat dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kelompok kelas menengah terbukti menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga dan juga daya beli nasional. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang digelar Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 21,5% menjadi 16,9% di tahun 2024. Adapun di tahun 2024, kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class justru meningkat hingga 48,8%. Dan di tahun yang sama, kelompok ini menyumbang 81,5% dari total konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama terhadap produk domestik bruto dengan porsi 58,8%. Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga kini terus memberikan perhatian terhadap kelompok menengah di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah saat ini mencapai 66,35% dari total penduduk atau 185,35 juta orang. Pemerintah tidak tinggal dengan memperkuat berbagai program yang menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk kelas menengah. Selain bantuan sosial bagi kelompok rentan, berbagai stimulus seperti insentif perpajakan, dukungan sektor perumahan melalui FLPP, serta insentif otomotif dan subsidi energi turut diarahkan untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi kelompok menengah. Berbagai sumber IDS Channel. Iya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga kelas menengah, penopang daya tahan ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, kemudian ada Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapain. Halo, Pak Bob, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Wija. Langsung saja kita akan review nih terkait dengan beberapa hal yang sudah kita sampaikan di awal tadi Pak Wija. Seberapa krusial sebenarnya peran kelas menengah ini dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional saat ini Pak? Mas Pras, kelas menengah itu punya peran sangat penting dan punya peran lengkap dalam menjaga pertumbuhan dan pergerakan mesin ekonomi. Mereka tidak hanya merupakan konsumer utama, karena mereka jumlahnya besar, mempunyai daya beli yang cukup tinggi, tidak terlalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pada saat sulit. Tetapi di lain pihak, mereka itu juga merupakan bagian penting dari produser. Kelas menengah lah yang mengisi pabrik-pabrik, fasilitas produksi di sektor-sektor formal di Indonesia. Jadi mereka mempunyai peran di sisi konsumsi maupun di sisi produksi. Nah, satu hal yang sering kali kita lupakan adalah kelas menengah ini adalah kelompok-kelompok yang inovatif, yang gemar mencoba, walaupun banyak yang FOMO. Artinya apa? Bagi sektor produksi ini adalah opportunity untuk mendorong produksi baru, inovasi produk, barang-barang baru yang tadinya belum ada dan lain sebagainya. Jadi peran kelas menengah ini sangat penting dalam hampir semua aspek. Hampir semua aspek. Nah, dari kacamata Apindo sendiri melihat bagaimana Pak Bob begitu ya, dari sisi pelaku usaha seberapa penting kelas menengah juga dalam menjaga keberlanjutan bisnis, kemudian ekosistem dari dunia usaha sendiri? Ya, seperti yang sampaikan Pak Wija tadi ya, bahwa kelas menengah ini memang menjadi center ya dari ekonomi kita, dan bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa negara, even US ya, kelas menengah ini menjadi perhatian utama dari pemerintah. Bahkan politik tarif yang dilakukan oleh Trump ya, ini kan seperti mengorbankan kelas bawah dan mengentertain kelas menengah. Ya, karena begitu pemerintah Trump itu menaikkan tarif, itu kan pasti harga barang naik. Tapi income yang diterima oleh pemerintah US dari kenaikan tarif ini akan dipakai untuk merelaksasi pajak yang ada di US. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya kelas menengah ya, even di negara maju seperti di US. Begitu juga di Indonesia. Cuma yang kita lihat
berapa tahun belakangan ya, bukan baru kali ini saja ya. Sebelum COVID pun sudah ada gejala mulai melemahnya kelas menengah ya. Kemudian juga didorong oleh perang dagang antara US dan China ini juga menggerus kelas menengah. Kemudian juga terakhir COVID ya. Ini justru waktu COVID ini menurut pendapat saya after COVID ini banyak kelas menengah bawah Indonesia yang berguguran. Ya, kita bisa lihat dari datanya bahwa pekerja di sektor pertanian naik. Ya, biasanya kan pertanian turun terus pindah ke industri, industri pindah ke jasa. Ini kita justru dari industri dan jasa pindah lagi ke pertanian. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah di kelas menengah. Baik, baik. Nah, tadi sudah disampaikan sebelumnya nih Pak Wija, Kemenko Perekonomian juga menyatakan kelas menengah kemudian yang menuju kelas menengah saat ini mencapai 66,35% dari total penduduk atau sekitar 185,35 juta orang sekaligus menjadi penopang utama konsumsi kemudian daya beli nasional. Nah, apakah memang akhirnya bisa menjadi shock absorber juga nih di tengah dinamika ekonomi global saat ini begitu? Ya, salah satu peran penting kelas menengah adalah menjadi shock absorber. Tadi kita sudah singgung di depan, kelompok kelas menengah ini mempunyai daya beli dan relatif tidak tergantung kepada program-program pemerintah. Berbeda dengan kelas bawah yang ketika ada masalah ekonomi, daya beli turun, mereka perlu dukungan dari pemerintah. Apakah dalam bentuk cash transfer atau program bantuan pangan dan lain sebagainya. Jadi kelas menengah ini tepat kalau disebut sebagai shock absorber. Tetapi memang kapasitasnya sekarang ini menjadi sangat terbatas untuk bisa menelan dinamika ekonomi. Kenapa? Seperti yang tadi bisa disampaikan oleh Pak Bob, dalam beberapa tahun terakhir memang jumlahnya turun, kemudian kemampuan untuk menahan tekanan juga makin turun. Ini bisa kita lihat dari nilai tabungan, kemudian nilai kredit yang meningkat, kemudian dari kredit macet yang meningkat, apakah itu KUR atau kredit UMKM dan lain sebagainya. Atau juga bisa kita lihat dari penjualan mobil, motor yang kelas menengah bawah yang cenderung stagnan, bahkan ada tendensi untuk mulai menurun. Jadi memang ini sebagai shock absorber, tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan ini. Tanpa di-empower, kelas menengah akan berhenti perannya sebagai shock absorber. Oke, menarik, perlu dicermati juga ini adanya pergeseran proporsi kelas menengah ke kelompok menuju kelas menengah begitu ya, berarti agak sedikit turun begitu. Apakah ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Wija, Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama. Seperti ini adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Kumulatif. Kita akan cermati bersama. Di tahun 2022, 2,62% pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sempat menurun di tahun 2023, 2,55%. Kemudian naik lagi 2024 menjadi 2,6%. Dan di tahun 2025 tidak jauh berbeda alias sama dengan tahun 2022 menjadi 2,62%. Dan selanjutnya kita akan cermati data bagaimana dengan upah pekerja menurut tingkat pendidikan per November 2025, data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Teratas dengan tingkat pendidikan D4, kemudian S1, S2, S3 ini rata-ratanya di 4,63 juta rupiah. Sementara kalau kita lihat D1, D2, D3 sekitar 4,53 juta, SMK 3,34 juta, SMA 3,22 juta, kemudian SMP 2,55 juta dan SD ke bawah sekitar 2,2 juta. Sementara rata-rata upah pekerja secara keseluruhan sekitar 3,33 juta rupiah. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi struktur ketenagakerjaan Indonesia, data juga sama per November 2025, angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang, mengalami peningkatan sekitar 1,26 juta orang. Sementara mereka yang bekerja ada 147,91 juta orang, ini pun mengalami kenaikan sekitar 1,37 juta orang. Sementara pengangguran, ini diklaim ataupun disampaikan begitu turun 0,11 juta menjadi sekitar 7,35 juta orang yang menganggur.
penganggur per November 2025. Sementara penduduk usia kerja sekitar 218,85 juta orang. Ini pun juga mengalami kenaikan sekitar 0,68 juta orang. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam dan juga Bapak Kliantus. Ya, baik. Dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Wijayanto, apa yang bisa kita cermati dari beberapa hal tadi? Kalau kita lihat dengan potensi ataupun mungkin sudah diindikasikan adanya penurunan begitu dari kelas menengah ini. Apakah ini kaitannya dengan tekanan terhadap daya belinya, terutama di wilayah-wilayah perkotaan ini, Pak Wija? Ya, data yang tadi disampaikan oleh Mas Pras itu jelas sekali menggambarkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata 2,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Oke. Ini mengindikasikan bahwa peran konsumsi rumah tangga yang ini mewakili kemampuan daya beli kelas menengah itu mengalami masalah. Tumbuh lebih lambat daripada ekonomi secara umum. Oke. Kemudian yang menarik tadi ditampilkan upah rata-rata. Ya. Nah, kalau kita bedah cara BPS mengkategorisasikan menengah atau inspiring middle class itu adalah income. Jadi income per kapita 2 juta per bulan. Ini rata-rata Indonesia. Nah, kalau tadi ditunjukkan income rata-ratanya 3,3 juta per bulan dan kita asumsikan seorang pekerja menghidupi 2 atau 3 orang keluarganya. Nah, maka kita bisa melihat bahwa banyak pekerja itu yang sulit untuk bisa menapakkan diri ke kelas menengah. Jadi mereka stuck di aspiring middle class. Kemudian kalau kita lihat di kota besar misalnya seperti Jakarta, kalau rata-rata Indonesia kan 6 juta per keluarga per bulan ya. Kalau Jakarta kira-kira butuh 8 juta per keluarga. Jadi kalau kita melihat skema dan data pendapatan tadi, mereka yang tinggal di kota besar itu akan mengalami kesulitan untuk bisa mempertahankan diri untuk tetap berada di kelas menengah, khususnya di kota-kota besar. Pertama, karena diperlukan income yang lebih tinggi, kemudian tingkat inflasi di kota besar itu meningkat lebih pesat. Tidak hanya inflasi karena makanan, tapi yang sekarang juga sedang kita hadapi adalah inflasi karena kebutuhan biaya transportasi dan BBM. Nah, ini harus kita antisipasi, Mas Pras. Oke, nah kalau kita cermati dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Pak Bob, Anda melihat bagaimana begitu? Dari sisi kacamata Apindo misalnya, adakah perubahan begitu perilaku ataupun mungkin penurunan belanja dari sisi kelas menengah sendiri? Atau Anda melihat ada trigger lain ini Pak Bob? Ya, salah satu indikator ya, kelas menengah adalah akses terhadap kreditnya. Jadi biasanya kalau kelas menengah tuh belanjanya juga ditopang oleh kredit. Nah, kita lihat bahwa laju pertumbuhan kredit juga dalam beberapa tahun belakangan terus menurun ya. Mungkin dulu pernah kita mencapai 17% per tahun ya. Kalau sekarang pertumbuhan kredit itu sudah di bawah 2 digit gitu loh ya. Mungkin di bawah 10, sekitar 10%. Nah, sebenarnya kredit ini juga cara kelas menengah untuk meleverage ya konsumsinya ya, yang kalau kita lihat sebenarnya hutang rumah tangga kita ini sekitar 9% dari GDP ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Thailand dan Singapura ini masih jauh. Kalau di Thailand itu sekitar 26%, Singapura 56%. Jadi sebenarnya akses terhadap kredit dan pembiayaan juga menjadi salah satu faktor ya yang berpengaruh terhadap daya beli kelas menengah dan juga perilaku konsumsi kelas menengah. Biasanya kelas menengah itu menjadi motor ya untuk barang-barang yang durability-nya tinggi ya, seperti ya rumah, kemudian juga otomotif, ya elektronik. Tapi sekarang cenderung mereka mulai bergeser ke yang durability-nya lebih short ya. Saya nggak tahu apa ini ada kaitan dengan kredit dan lain sebagainya. Tapi memang dalam beberapa sektor seperti di otomotif, NPL-nya juga kelihatan sudah mulai naik dan sektor keuangan sudah mulai melakukan pengetatan untuk
kredit. Ya tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap pola belanja dari kelas menengah. Nah, karena saya di sektor otomotif, mungkin saya juga bisa kasih refleksi di sektor otomotif. Sekarang ini penjualan sepeda motor ini relatif stabil itu, ya bahkan ada angka peningkatannya. Cuma di roda 4 ya, walaupun bulan kemarin ada peningkatan ya dibandingkan tahun sebelumnya, tapi kita secara total marketnya mengalami penurunan. Jadi sebenarnya ini ada kelas menengah yang pengen naik ke kelas yang bisa beri kendaraan roda 4 tapi tertahan di roda 2 dan roda 3. Oke. Ini juga Iya. nggak lepas dari pengaruh pajak gitu loh ya. Hmm. Kita tahu kan pajak di otomotif juga cukup tinggi sekitar Ya. 40% ya, kecuali untuk kendaraan-kendaraan listrik yang nol ya. Jadi ini juga salah satu faktor yang berpengaruh juga terhadap belanja kelas menengah. Jadi pajak pun ini sangat berpengaruh ya terhadap pola konsumsi kelas menengah. Ya, Baik. biasanya mereka lebih responsif ya terhadap relaksasi insentif dan lain sebagainya. Baik. Jadi kalau kita mau dorong kelas menengah, ya kita harus mempertimbangkan mengenai pajak. Ya. Baik, Pak Bob. Ini menarik juga ya dari sisi pembiayaan, kemudian sektor pajak juga ya memberi juga mungkin ini salah satu faktor juga ya membuat masyarakat yang ingin masuk ke dalam kelas menengah ataupun melakukan pembelian yang dalam artian peningkatan begitu ya daripada standar hidupnya juga agak tertahan begitu. Nah, tadi BPS juga menyebutkan per November 2025 tadi jumlah angkatan kerjanya naik 1,26 juta orang begitu. Nah, ini sudah terserap atau tidak begitu di dunia usaha? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Wija dan juga Pak Bob dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam dari Apindo, kemudian juga Bapak Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina. Wah, kalau tadi sudah disampaikan penjelasan yang cukup menarik Pak Bob. Nah, kalau misalnya tadi sudah disampaikan ada penambahan pekerja, kemudian serapan pekerja juga naik, kemudian pengangguran mengalami penurunan. Sebenarnya ini realisasinya di lapangan karena itu data November 2025 bagaimana dengan tahun 2026 ini Pak Bob? Ya, kalau pekerja ini kan kita bisa lihat ya ada dua kategori ya, pekerja Ya. sektor formal dan informal gitu loh ya. Kalau as a total ya mungkin terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tapi sebenarnya ke depan persoalan kita adalah dari waktu ke waktu yang meningkat ini pekerja informal gitu loh ya. Oke. Sektor formalnya justru menunjukkan angka penurunan ya. Dan salah satunya ya mungkin undang-undang kita juga terlalu barriernya terlalu tinggi ya untuk supaya sektor informal bisa masuk formal gitu loh ya. Upah minimum kemudian juga dan lain sebagainya sehingga justru nanti berdampak kepada pelindungan buruh itu sendiri gitu loh ya. Nah, tapi kan di lain sisi juga pemerintah dapat tekanan juga untuk memberikan yang terbaik ya bagi buruh ya karena mereka bagaimanapun juga pemilih ya di dalam apa pemilu ya. Jadi memang situasinya seperti itu gitu. Jadi ya sekali lagi penyerapan di sektor formal yang menjadi isu di ketenagakerjaan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pendidikan juga yang banyak pengangguran ini justru yang pendidikan tinggi ya, yang SMA ke atas yang mungkin mereka masih memilih-milih pekerjaan. Tapi kalau yang menengah ke bawah mereka ya ambil semua pekerjaan yang ada termasuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya informal gitu loh. Nah, Baik. kemudian juga penyerapan tenaga kerja tergantung investasi atau ekspansi yang terjadi. Kalau padat modal ya mungkin penyerapannya juga tidak terlalu tinggi ya. Padat karya yang sebenarnya kita harapkan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak ya. Sekarang kan penyerapan tenaga kerja sekitar 100 sampai 400 ribu. Jadi selangnya cukup cukup tinggi. Kalau semua padat karya mungkin setiap 1% bisa menyerap 400 ribu. Tapi kalau padat modal mungkin di bawah Oke. 100 ribu. Nah, jadi tergantung sektor mana yang menjadi
prime mover ya untuk ekonomi kita dan itu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Baik, Pak Bob. Nah, lantas Pak Wija, seberapa besar akhirnya ancaman penurunan kelas dari masyarakat kelas menengah ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita, geliat aktivitas ekonomi kita begitu Pak Wija? Dan bagaimana menurut Anda juga nih peran dan bentuk kehadiran pemerintah untuk bisa menjaga kelas menengah dan juga kegiatan ekonomi mereka begitu Pak Wija? Ya, dampak dari penurunan ini sangat kasat mata bagi ekonomi kita. Yang jelas pertumbuhan pasti akan tertekan, akan melambat. Tetapi detailnya bisa kita analisis beberapa faktor. Yang pertama, kelas menengah itu mereka kan mengkonsumsi produk-produk yang relatif sophisticated ya. Ketika banyak dari mereka terjerembab ke bawah, maka produk yang dikonsumsi itu adalah produk-produk yang sifatnya basic, yang dasar. Sehingga tentunya ini merupakan berita buruk bagi dunia manufacture kita, para produsen kita. Karena akan kembali fokus ke produk-produk basic dengan margin yang rendah. Kemudian dampaknya juga pada NPL. Jadi ketika kelas menengah ini terganggu, NPL akan meningkat. Yang dikhawatirkan sektor perbankan itu akan makin hati-hati melepas kredit, melempar kredit. Sehingga ini akan kembali menambah rem bagi geliat ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah kalau kita berbicara investor, khususnya investor FDI, yang mereka lihat selain gambar besar, mereka juga melihat detail tentang struktur demand di Indonesia, seberapa besar kelas menengah ini. Jadi tentunya kalau kelas menengahnya menyusut, daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, khususnya FDI, itu juga akan terganggu. Nah, belum lagi kelas menengah ini adalah para pembayar pajak. Apakah itu PPN, PPH, dan lain sebagainya. Dampak bagi pemerintah tentunya bisa ujung-ujungnya lari ke fiskal yang ini akan menekan APBN sehingga program-program sosial yang digunakan untuk membangkitkan daya beli itu juga semakin terbatas. Saya rasa itu beberapa faktor, belum lagi kalau kita masuk ke sosial dan politik, Mas. Jadi ketika kelas menengah ini tidak happy, mereka menjadi kelompok yang noisy, kemudian mendorong perubahan, bisa meng-create instabilitas sosial dan politik. Jadi memang kelas menengah ini harus dijaga stabilitasnya. Oke, nah strategi pelaku usaha sendiri seperti apa Pak Bob? Begitu, apakah ada juga pergeseran target pasar begitu dari kelas menengah fokus kemudian di kelas atas begitu, atau sebenarnya pangsa pasar kelas menengah ini masih tetap digarap begitu mengingat dari sisi jumlah yang cukup besar? Ya memang nggak mudah ya bagi dunia usaha juga mengadjust situasi yang dihadapi saat ini. Jadi ya pertama memang dunia usaha harus melakukan efisiensi ya besar-besaran ya, meningkatkan produktivitas supaya kita bisa menyerap semua kenaikan-kenaikan. Apalagi sekarang ada kenaikan bahan bakar ya. Sedangkan di lain sisi daya beli juga melemah ya. Jadi kalau kita pass through semua kenaikan kepada pelanggan, ini justru kita yang bisa nyungsep nih dunia usaha. Jadi tekanan untuk melakukan efisiensi ini sangat besar ya. Apakah itu automation, kemudian juga pengurangan tenaga kerja, ya, kemudian juga menunda investasi, ya, ekspansi, ini bentuk-bentuk efisiensi yang terjadi. Dampaknya juga ke kelas menengah juga gitu loh, ya. Jadi kita masuk ke cycle ya, vicious cycle ya. Kalau ini dibiarkan terjadi. Nah, oleh karena itu kan sebenarnya dibutuhkan support ya terhadap kelas menengah. Cuma semakin lambat kita memberikan support, ini ruang fiskalnya semakin kecil gitu loh ya. Opportunity-nya malah nanti nggak ada lagi gitu loh. Nah jadi ya itulah yang dihadapi oleh dunia saat ini yang menghadapi penurunan daya beli khususnya kelas menengah dan kemudian juga akses terhadap kredit juga seperti disampaikan Pak Wija dengan NPL naik juga mulai terbatas. Ya kita hargai juga sih upaya Pak Menteri Keuangan yang menaruh likuiditas di perbankan, harapannya ada push faktor ya. Tapi ini juga nggak mudah ya karena keputusan untuk
membeli, keputusan untuk memberikan kredit ini ada di perbankan dan ada di konsumen. Ya. Mungkin dari mereka sendiri juga cenderung untuk menahan pembelian ya, menghadapi ketidakpastian ya. Nah, ini yang kita juga lihat ya. Jadi faktor optimisme terhadap ekonomi ke depan juga menentukan ya Baik. pola pembelian kelas menengah ya. Oke, itu dia beragam upaya juga yang sudah dilakukan pelaku usaha untuk bisa menjaga bagaimana dengan adanya pelemahan daya beli, kemudian ada penurunan kelas menengah yang sebenarnya pun menjadi concern dari pemerintah dengan beragam insentif-insentif yang diberikan untuk bisa menjaga daya beli kelas menengah ini. Tapi kita akan lihat semoga tahun ini tekanan dari global ini tidak semakin kuat terkait dengan harga energi, kemudian tekanan terhadap ekonomi juga begitu secara keseluruhan di Indonesia. Pak Wija, kemudian Pak Bob, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Wija, Pak Bob, terima kasih. Ya, pemirsa, kendaraan listrik berbasis baterai kini tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak secara penuh, namun hanya diberikan insentif pembebasan atau pengurangan pajak. Adapun besaran insentif pengurangan pajak tersebut akan bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah resmi mengubah pola insentif kendaraan listrik nasional pasca penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Melalui aturan ini, kendaraan listrik berbasis baterai tidak lagi otomatis menikmati pembebasan pajak secara penuh, melainkan hanya diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut menandai berakhirnya fase pembebasan pajak yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan penjualan mobil dan motor listrik di Indonesia. Di mana dengan skema baru ini, besaran insentif ke depan akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, kapasitas fiskal masing-masing wilayah, serta aturan pelaksana yang diterbitkan setelah belit nasional berlaku. Meski demikian, pemerintah akan tetap memberikan insentif atau keringanan berupa pembebasan maupun pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada kendaraan listrik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan atau teknis dari ketentuan anyar tersebut. Tetapi aturan turunan diindikasikan akan diserahkan kepada masing-masing wilayah atau pemerintah daerah. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik regulasi terbaru pajak kendaraan listrik, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Kemudian sudah bergabung juga melalui Zoom Mas Fajri Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Kuku, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih diundang kembali. Atas kehadirannya di studio Pak Kuku. Lagi-lagi ngomongin mobil. Yes, kita akan ngobrolin soal kendaraan listrik. Kita sapa dulu Mas Fajri, apa kabar? Mas Fajri. Kabar baik Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, GAIKINDO melihat dan memandang seperti apa ini akan ada pemberlakuan pajak lah. Kalau memang dulu para pengguna kendaraan listrik, motor, mobil ini kan ya sumringah lah dengan nilai yang tidak besar bisa dikatakan untuk pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya. GAIKINDO melihat bagaimana? Jadi memang ini sudah banyak diperbincangkan terutama oleh pemerintah daerah ya, terkait dengan pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor berbasis baterai, BEV. Ya. Nah, di tengah kondisi ini memang pada waktu itu dikeluarkan kebijakan memberikan kebebasan untuk pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor berbasis baterai ya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, nampaknya ini juga pemerintah daerah juga mulai berpikir karena kendaraan-kendaraan tersebut juga menggunakan jalanan umum. Jadi kalau kita melihatnya sih semacam fairness lah di antara pengguna kendaraan bermotor. Di sisi lain juga menarik ini yang sempat muncul perbincangan bahwa umumnya kendaraan-kendaraan listrik ini kan dibeli oleh orang-orang yang sudah membeli kendaraan yang lain. Jadi di situ ada dicari keseimbangan baru ya, bahwa kendaraan itu juga di samping harganya yang semula harganya mahal, walaupun belakangan muncul kendaraan-kendaraan listrik yang lebih terjangkau, dan itu pun ada beberapa yang sudah muncul sekarang digunakan untuk ride hailing ya. Jadi macam-macam. Tapi intinya adalah kendaraan-kendaraan tersebut tentunya sama dengan kendaraan yang lain menggunakan
fasilitas umum dalam hal ini jalan. Jadi ada upaya untuk mengarah ke sana. Baik, itu pemanfaatan infrastruktur ya, khususnya jalan yang digunakan oleh kendaraan listrik begitu. Dia nanti akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing begitu ya Pak Kuku ya. Nah, Mas Fajri, Anda melihat bagaimana Cita begitu dengan kebijakan baru ini begitu? Anda melihat seperti apa sih point of view Anda? Kemudian mengingatkan pemerintah juga masih gencar juga nih adopsi kendaraan listrik saat ini gitu. Iya, kalau kita ingin berbicara jujur, ini kan terkait tekanan fiskal yang ada pada pemerintah daerah. Ya, dalam 2 tahun terakhir pemerintah daerah mengalami pemotongan TKD, transfer dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber penerimaan baru dan untuk menaikkan tarif kan tidak mungkin. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perluasan basis pajak. Dan apakah ini akan mengganggu adopsi kendaraan listrik? Saya kira tidak, karena mobil listrik insentif yang diberikan itu sudah banyak sekali, ya. Seperti PPNBM 0% masih berlaku sampai sekarang, ya kan? Bahkan di tahun 2004 dan tahun 2025 biaya masuk impor CKD mobil listrik pun diberikan tarif 0% begitu. Jadi saya kira ini tidak mengganggu adopsi kendaraan listrik. Di sisi lain, ini menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi penerimaan agar mereka punya solusi atas pemotongan TKD yang dilakukan oleh pemerintah pusat begitu. Baik, tapi kalau misalnya pemerintah tadi sudah disampaikan begitu akan mengenakan pajak, kemudian di satu sisi bahwa ini akan menjadi satu hal yang mungkin new normal lah bisa dikatakan begitu ya Pak Kuku ya, dengan adanya aktivitas penjualan kendaraan listrik, mobil, motor yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini perlu ada langkah yang sosialisasikah yang perlu digencarkan begitu atau seperti apa nih Pak? Betul, komunikasinya harus juga jelas ya. Jadi nanti itu berapa besarannya dan sebagainya, karena hitung-hitungannya harus jelas. Tadi juga dikatakan oleh Mas Fajri ya. Jadi insentifnya kan kalau mobil listrik masih ada yang lain kan. Nah, sementara konvensional itu pajaknya juga relatif tinggi yang sudah banyak dibicarakan. Kita harus mencari keseimbangan baru, bukan sekedar semata-mata mencari alternatif pendapatan untuk pemerintah daerah, tapi juga kita harus mendorong industrinya harus seperti apa. Ada keseimbangan baru kan. Sementara industri adopsi mobil listrik memang sedang berjalan, sedang ada peningkatan. Tapi jangan sampai kemudian walaupun tadi dikatakan tidak akan mengganggu, tapi kan juga ini juga perlu keseimbangan karena konvensional juga perlu tumbuh karena industrinya juga perlu tumbuh. Ini berlaku 1 April gitu rencana di tahun 2026 ini begitu ya Pak Kuku. Nah, ini dia kan belum ada semacam juknisnya ya, detailnya seperti apa ini. Kalau dari sisi pelaku usaha begitu ya Gaikindo melihat bagaimana? Apakah nanti juga akan mempengaruhi ya harga, kemudian psikologi dari konsumen nantinya begitu Pak Kuku? Tentunya kalau terkait dengan ujung-ujungnya masalah pajak pasti mereka konsumen akan berhitung ya. Itu dia. Tapi kembali seberapa besar? Nah, ini kan belum diterjemahkan. Yang perlu dijaga juga ya adalah kemudian jangan sampai kemudian terjadi perbedaan antara pajak di satu daerah dengan pajak yang lain, daerah lain. Itu juga akan mengganggu akhirnya seperti yang sebelumnya dan sudah sering kita diskusikan dengan Pemda. Orang lari dari satu daerah ke daerah lain kemudian dimutasikan kendaraannya. Nah itu dia, tetap masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi harus kesepakatannya bersama di antara pemerintah daerah ini sebaiknya seperti apa. Jadi kalau kembali ke kendaraan ini kan ada daerah-daerah yang mungkin populasinya relatif kecil. Tapi ada yang juga populasinya cukup besar. Baik, itu dia mekanisme perpajakannya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Kuku dan juga Mas Fajri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data kembali terkait dengan penjualan wholesale untuk mobil listrik baterai di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia untuk
mobil listrik berbasis baterai dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Trennya terus menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan, bisa dikatakan ya. Kalau kita lihat dengan posisi di tahun 2020 pada saat pandemi COVID itu hanya sekitar 125 unit saja dan terus berkembang sampai dengan tahun 2025 lalu sudah menyentuh 103.931 unit kendaraan berbasis baterai yang sudah terjual di Indonesia. Berikutnya, pangsa pasarnya seperti apa untuk mobil listrik berbasis baterai? Ini juga kita lihat dari sisi persentase kenaikannya juga signifikan, sudah double digit menjadi 12,93% di tahun 2025. Itu dia terkait dengan pangsa pasar dan penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Umara dan juga Mas Fajri Akbar. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Mas Fajri mekanisme perpajakan? Mengingat ini 1 April sebenarnya sudah diterapkan, tapi kan memang belum ada petunjuk teknis yang detail begitu ya. Dan ini seperti apa sih yang menurut Cita melihat begitu yang mungkin ada posisi win-win solution yang kalau misalnya Pak Kuku bilang tadi sosialisasinya, komunikasinya juga harus intens juga disampaikan ke masyarakat. Ya, kalau kita ingin menyeimbangkan antara kebutuhan budgeter dan juga transisi ke mobil listrik, yang perlu digunakan adalah instrumen non fiskal sebetulnya. Jadi contoh dari instrumen non fiskal adalah seperti mobil listrik tidak kena ganjil genap. Nah, itu kan instrumen non fiskal yang sebetulnya bisa dieksplorasi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tidak harus mengorbankan penerimaannya, namun di sisi lain mobil listrik masih tetap menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen. Nah, itu satu. Yang kedua adalah pemerintah dapat memberikan insentif secara tepat sasaran, lebih tepat sasaran, seperti misalkan mobil-mobil yang digunakan untuk transportasi umum atau angkutan ojol dan sebagainya itu bisa diberikan keringanan begitu. Sedangkan mobil-mobil yang dengan harga 1 miliar atau di atas 500 juta itu mungkin bisa dikenakan tarif yang full begitu, tapi mobil listrik yang harganya murah itu bisa diberikan keringanan. Nah, itu lebih masuk dalam aspek keadilan menurut saya, dan itu bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Ya, kalau itu memang sudah disampaikan, lantas bagaimana? Meskipun kita tahu ada aturan pemberian insentif ataupun keringanan pajak, kemudian tadi ada non fiskal yang diberlakukan. Nah, Anda melihat bagaimana celah-celah ketidakpastian regulasi ini yang perlu juga mungkin diantisipasi begitu Mas Fajri? Ya, memang dari aturan menteri ke aturan pemerintah daerah itu pasti ada waktu. Pasti ada waktu karena pemerintah daerah perlu mendesain regulasi yang tepat dan juga pasti akan meminta masukan dari pelaku usaha, dari NGO, dari akademisi bagaimana desain yang tepat. Saya kira itu hal yang lumrah begitu ya. Memang di sisi lain itu menimbulkan ketidakpastian namun demi sebuah kebijakan yang optimal. Oke, itu dia, demi kebijakan yang optimal. Nah, kalau dari sisi Gaikindo-nya sendiri seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai ada penerapan pajak untuk mobil listrik, kendaraan listrik, ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri atau bagaimana Pak Kuku? Ya, lagi-lagi mengenai kebijakan ya, terkait apalagi dengan pajak. Iya. Di satu sisi kita ingin mendapatkan pajak dari kendaraan bermotor. Betul. Kita udah lama berbicara mengenai mobil ini masih dianggap sebagai barang mewah. Tadi Mas Fajri juga singgung kan, mobil yang di atas 1 miliar itu kan sebuah kemewahan tersendiri ya. Tapi juga banyak mobil, kita berulang kali katakan, hampir 80% masyarakat kita itu beli kendaraan bermotor untuk kebutuhan yang esensial, untuk transportasi ke tempat kerja, ke sekolah, dan sebagainya. Itu rata-rata 80% kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Nah, itu termasuk juga mobil listrik. Nah, tinggal bagaimana kita mengeluarkan sebuah kebijakan yang bisa cukup fair ke semua. Memang ada hitungannya kan. Satu, mobil listrik ini tidak ada emisi. Plus ya. Tapi di sisi lain, itu kalau dibandingkan dengan conventional vehicle yang masih mengeluarkan emisi, maka sepantasnya dia mendapatkan
insentif, artinya itu harusnya dia dipajakin lebih murah. Tapi di sisi lain, sebagai pengguna jalan, kendaraan listrik ini beratnya lebih berat ketimbang mobil yang sejenis. Oh, dari sisi berat kendaraannya. Jadi Oke. nanti bisa dihitung lah itu dari Iya, pemerintah pasti akan menghitung rumusnya seperti apa, sehingga cukup fair ke semua pengguna jalan, termasuk jenis-jenis kendaraan yang ada. Tapi kembali lagi perlu dilihat secara keseluruhan, ada insentif fiskal, ada insentif non fiskalnya seperti apa. Jadi harus hati-hati dan menyeluruh dan terbuka semua. Jadi kita tahu, oh itu latar belakang pengenaannya, sehingga masyarakat bisa menerima, dan ini yang diperlukan komunikasi. Jangan sampai kemudian terjadi simpang siur, oh di sini dapat sekian persen, di sini dapat sekian persen. Ini yang harus jelas, gamblang. Bukan zamannya lagi kita tutup-tutupin gitu. Itu yang menarik, Pak Kuku. Pertanyaan berikutnya juga masuk ke arah sana nih. Yang penasaran saya kan nanti setiap daerah, kalau memang ini indikasinya juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing begitu ya Mas Parji dan juga Pak Kuku. Nah lantas bagaimana? Apakah nanti akan muncul ketimpangan, disparitas ataupun perbedaan harga lah penjualan kendaraan EV sendiri begitu di masing-masing daerah? Mengingat kan nanti pajaknya berbeda-beda begitu Pak Kuku. Di situ yang saya katakan tadi, ini harus semuanya berkomunikasi dengan baik. Kalau enggak yang terjadi adalah beli di satu daerah itu dia. yang pajaknya relatif murah dipindahin ke tempat yang lain. Ini kan juga yang sekarang pun sudah pernah terjadi dan beberapa daerah punya pengalaman seperti itu. Itu yang sebaiknya kita hindari dari awal. Itu dia. Nah, dari kacamata Cita seperti apa? Kalau memang ini berpotensi terjadi, langkah apa yang perlu dicermati? Mengingatkan nanti akan ada juga perpindahan begitu kepemilikan kendaraan juga nih, dalam artian ujung-ujungnya apakah nanti akan efektif juga kebijakan pajak kendaraan listrik di daerah ini begitu? Ya, memang pasti setiap daerah punya kewenangan tersendiri. Namun kita perlu ingat bahwa dalam Undang-Undang HKPD itu sudah diberikan rambu-rambu tersendiri. Jadi pemerintah daerah seharusnya tidak bisa lagi melakukan kebijakan yang di luar dari rambu-rambu Undang-Undang HKPD. Di sisi lain, menurut saya itu perlu peran penting dari Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri ini dia sebagai orkestrator dari pemerintah daerah yang ada. Jadi pemerintah dalam negeri bisa memberikan rambu-rambu sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan begitu. Jadi tidak ada lagi orang beli mobil di daerah tertentu, menggunakan nama di daerah tertentu untuk digunakan di daerah lain. Karena itu menurut saya peran dari Kemendagri itu menjadi penting. Lantas bagaimana kewenangan kalau memang ini diserahkan kepada pemerintah daerah ya, Mas Parji dan juga Pak Kuku, ini akankah justru ada peluang misalnya supaya tetap kendaraan itu dijual, kemudian akan ada keringanan pajak yang tadinya diharapkan bisa mengoptimalisasi penerimaan daerah begitu, Mas Parji, ada tidak sih celah-celah itu kemungkinan terjadi begitu? Ya, kalau keringan atau insentif memang itu bisa saja diberikan oleh pemerintah daerah begitu. Cuma kembali bahwasanya ada keterbatasan fiskal ya kita keinginan bisa tinggi lah setinggi langit. Cuma kan dalam ekonomi kan ada constraint-nya gitu. Justru saya melihat yang terjadi saat ini adalah pemerintah pusat memberikan bola panas ke pemerintah daerah karena masalah utamanya itu kan sebetulnya keterbatasan transfer dana dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber penerimaan lain. Nah, salah satu konsekuensinya ini adalah ya pajak mobil listrik ini yang kemudian diotak-atik oleh pemerintah pusat dan daerah gitu. Ini menarik juga dicermati. Nah, kalau dari sisi investasinya, Kido melihat bagaimana dengan adanya aturan ini, kalau memang nanti akan mungkin muncul perbedaan kalau memang ini jadi diterapkan di masing-masing daerah begitu kan, berarti mungkin pajak di daerah A nanti akan berbeda dengan daerah B begitu Pak Kuku. Nah, kalau dari sisi investasinya akan seperti apa? Kan berdampak terhadap investasi di sektor kendaraan listrik. Lagi-lagi bukan hanya sekedar kendaraan listrik ya. Kalau kita bicara investasi industri kendaraan bermotor, itu kita berpikir jangka panjang. Jangan ini tadi karena disinggung Mas Fajri karena ada keterbatasan fiskal ya. Apa yang bisa dilakukan ya inisiatifnya tadi mencari
sumber pajak baru. Dalam hal ini yang dikenakan adalah electric vehicles kan. Oke. Tapi jangan lupa bahwa industri ini perlu komitmen jangka panjang, perlu kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Dan ini tidak hanya di antara provinsi tapi antar kawasan. Kalau kita nggak hati-hati, wah Indonesia ini nggak konsisten kebijakannya. Itu bisa industrinya yang bergeser, pindah ke negara lain. Perlu dicatat bahwa sekarang 2 tahun belakangan Indonesia ini penjualan menurun di bawah 1 juta. Ya kan? 2024 835, 2025 itu turun menjadi 803. Kita berharap ini bisa naik kembali ke 1 juta. Syukur-syukur bisa lebih di atas itu. Kalau kemudian iklimnya secara keseluruhan ya, bukan hanya iklim di industrinya, tapi tadi ke penjualan kendaraan bermotornya nggak ada konsistensi. Ini menjadi berat. Malaysia itu tahun lalu kita 803, Malaysia jualannya 820. Ini harus dicermati dengan seksama. Jangan sampai bergeser ke sana. Orang udah seneng ke sini. Karena apa? Indonesia potensi terbesar untuk jualan kendaraan bermotor, termasuk juga menjadi basis industri. Itu yang harus kita lihat jangka panjangnya. Jangan hanya jangka pendek. Ini kita punya keterbatasan fiskal. Apa yang bisa dipajakin? Itu kan kembali berburu lagi di situ gitu loh. Nah, sebenarnya kontribusi dari kendaraan listrik EV ini di industri otomotif nasional secara keseluruhan itu seberapa besar saat ini, Pak? Spesifik listrik kita belum punya, tapi industri kendaraan bermotor sendiri ini kontribusinya terhadap GDP itu cukup besar. Kita termasuk dalam 10 besar industri yang punya kontribusi terhadap pertumbuhan tadi. Di luar migas ya. Baik, berarti memang tantangannya masih cukup banyak meskipun ini sudah memang kalau memang diberlakukan ya 1 April, kemudian nanti masih akan ditunggu aturan-aturan turunannya begitu di masing-masing daerah yang seperti Mas Fajri sampaikan begitu. Nanti regulasinya harus benar-benar terinformasi dengan baik kepada masyarakat terutama di daerah masing-masing. Jangan sampai nanti ada pergeseran lagi ya Pak yang tidak diharapkan begitu terkait dengan kepemilikan kendaraan listrik. Jangan sampai nanti setelah ditetapkan justru daerah lain yang justru mengalami peningkatan pendapatan asli daerah. Jangan sampai mengganggu industrinya juga. Dan jangan sampai mengganggu industrinya juga. Baik, Pak Kuku, kemudian Mas Fajri, terima kasih banyak ini atas kehadirannya. Kemudian Mas Fajri atas waktu yang disempatkan dan analisis serta update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas Fajri. Pak Kuku, terima kasih. Terima kasih kehadirannya. Sampai ketemu Mas Fajri. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.